Ibu dan teman-teman, perkenalkan, saya Benedikta Anggiana Lando, mahasiswa pendidikan biologi semester 6, akan mempresentasikan hasil pengembangan media pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum masuk pada penjelasan mengenai media ini, saya akan jelaskan mengenai materi pelajaran yang menggunakan media ini, yaitu pada materi SMA kelas 10 semester 2, pada materi pelajaran ekologi, khususnya pada daur biogeokimia, proses terjadinya hujan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen dalam proses terjadinya hujan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan 5 tahapan dalam proses terjadinya hujan. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisa proses terjadinya hujan di lingkungan. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran diskusi dan dengan model pembelajaran discovery learning. Langsung saja masuk pada penjelasan mengenai media. Media sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat membantu dalam proses penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga dapat memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, adapun manfaat dari media pembelajaran ini yaitu yang pertama, dapat memperlancar interaksi antara guru dan siswa, dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa, dapat menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif, efektif, dan efisien, kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran ini, saya memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu 5M. Mudah, murah, menarik, memiliki manfaat, dan dapat menstimulus. Adapun media sebelumnya, yaitu media slide, yang merupakan media proyeksi visual, yang dalam penyajian slide-nya itu menggunakan suatu alat yang disebut dengan proyektor slide. Adapun kelebihan dari media slide yaitu yang pertama dapat menampilkan gambar dan grafik, yang kedua dapat atau mudah direvisi sehingga terjadi kesalahan atau perubahan dalam tujuan pembelajaran bisa langsung diedit. Dan selanjutnya kekurangan dari media slide. Media slide ini bergantung pada listrik, sehingga apabila dalam proses belajar mengajar listrik padam, proses pembelajaran akan terhenti karena slide tidak bisa ditampilkan. Dan dalam penyajian slide itu gambar dan grafiknya diam atau tidak bisa bergerak. Dan kekurangan lainnya yaitu media slide ini menggunakan proyektor slide yang harganya cukup mahal. Selanjutnya, media slide saya kembangkan menjadi media 3 dimensi visual non-proyeksi, yaitu suatu benda tiruan berupa 3 dimensi yang merupakan representatif atau pengganti dari benda sesungguhnya. Nah, dari kedua media yang saya gunakan yaitu media berupa media visual. Perbedaannya sebelumnya media slide merupakan media yang proyeksi, selanjutnya media 3 dimensi merupakan media non-proyeksi. Kenapa media visual? Karena saya memperhatikan pada pengalaman belajar siswa menurut George Wilson bahwa pengalaman belajar siswa itu 82% itu dari mata, 12% itu dari telinga, dan 6% itu dari faktor-faktor lainnya. Sehingga saya lebih memilih untuk membuat media pembelajaran visual. Nah, dalam tahapan pembelajaran, media pembelajaran ini dapat digunakan dalam 3 proses pembelajaran, yaitu pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, media pembelajaran ini dapat digunakan pada bagian apersepsi, di mana guru mengaitkan materi sebelumnya dan materi saat proses pembelajaran berlangsung. Materi sebelumnya yang merupakan komponen-komponen ekosistem dapat dijelaskan dan dapat mengaitkan dengan materi proses terjadinya hujan dengan menggunakan media ini. Media ini bisa menjelaskan lebih jelas
mengenai keterkaitan antara materi selanjutnya dengan materi proses terjadinya hujan. Selanjutnya pada kegiatan inti, yaitu pada bagian menstimulus pada 5M, melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menganalisa, guru dapat menampilkan media ini untuk meminta siswa yang sudah dibagi ke dalam kelompok yang tadi saya gunakan metode diskusi untuk dapat maju dan mengamati dan menganalisa tahapan-tahapan dalam proses terjadinya hujan. Nah, dalam slide ini terdapat clue berupa anak panah yang sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi clue pada 5 tahapan proses terjadinya hujan. Nah, itu bisa membantu siswa dalam proses pengumpulan data ketika mereka membaca referensi untuk menjawab LKPD atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan dari media 3 dimensi visual non-proyeksi ini, yaitu kelebihan yang pertama, media ini dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa karena siswa dapat maju dan mengamati setiap tahapan proses terjadinya hujan. Kemudian, media ini dapat memudahkan guru karena media ini mudah dibuat dan dalam pembuatannya itu cukup murah karena hanya menggunakan kardus bekas, lem, dan kertas buffalo. Nah, kelebihan lainnya itu media ini menampilkan struktur organisasinya secara jelas dan dalam penyampaian tahapan-tahapannya itu lebih secara jelas dan dapat memudahkan siswa untuk menganalisa karena di sini terdapat tahapan-tahapannya. Dimulai dari tahapan pertama, tahapan kedua, kemudian tahapan ketiga, tahapan keempat, dan tahapan kelima. Nah, dalam proses pembelajaran pada kegiatan inti, setelah siswa maju untuk mengamati dan kemudian menganalisa, siswa dapat mencari penjelasannya melalui referensi-referensi yang ada. Nah, selanjutnya sudah disiapkan satu kertas di mana yang akan menjelaskan atau sebagai kunci jawaban dari 5 tahapan yang ada. Di sini terdapat anak panah yang menjadi contoh dari anak panah yang ada dalam media. Sehingga di sini juga sudah terdapat nama tahapan dan juga penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut. Nah, selanjutnya pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, di mana siswa menyimpulkan, guru bisa meminta siswa secara acak untuk maju dan memberikan kesimpulan dengan menggunakan media ini. Karena di sini juga sudah terdapat nomor sebagai clue dan juga sudah terdapat buku yang dimana terdapat penjelasan dari tahapan-tahapan yang ada. Nah, tidak lupa bahwa media ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak. Apabila siswa dalam kelas memiliki jumlah yang banyak dan tidak menggunakan metode diskusi, maka media ini akan sulit untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian kekurangan lainnya yaitu akan sulit digunakan untuk siswa dengan kebutuhan khusus tunanetra karena siswa tidak bisa mengamati media visual ini. Kemudian kekurangan yang terakhir bahwa dalam penyimpanan media ini membutuhkan ruang yang cukup besar. Nah, itu saja merupakan penjelasan dari pengembangan media yang sudah saya buat. Segala kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam media yang disajikan dapat disampaikan melalui kolom komentar yang ada. Saya sangat berharap bahwa pengembangan media yang saya buat ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sedikit motivasi dalam pembuatan media. Itu saja.
Saya Benedikta Anggiana Lando, pamit undur diri.